adik-adik ada di rumah, kembali lagi bersama dengan Kak Nini dari PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Hari ini Kak Nini mau berbagi cerita untuk kalian semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kak Nini berdoa ya semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tentunya diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, adik-adik ada di rumah, gimana? Di bulan puasa ini sudah memasuki hari yang ke-13. Ada yang 12, ada yang 13. Nah, khusus hari ini Kak Nini biar nggak ngantuk mau mengajak temannya Kak Nini. Tapi dia nanti akan menyapa kalian ya. Seperti biasanya temannya Kak Nini yaitu siapa ya adik-adik ada di rumah? Iya bener si Acil. Acil biar menunggu dulu ya. Baik, cerita yang pertama dari Kak Nini adalah Raihan dan Ruha. Tentang apa ini ya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, hari itu Raihan dan kakaknya yang bernama Rumi. Dia tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Kakak Rumi marah-marah sambil menggeret tangan Ruhan untuk segera berangkat ke sekolah. Gara-gara kamu bangunnya kesiangan, Han. Kita kan jadi terlambat ke sekolah. Lagian kamu bangunnya siang sih Raihan ini. Tapi Raihan membela dirinya. Mamang aku kan ini kan bulan Ramadan, tidak apa-apalah habis subuh tidur lagi. Bukan begitu, tadi kamu juga gak sholat subuh. Shh, diam Kak, diam. Adik-adik yang ada di rumah, akhir-akhir ini Raihan memang susah sekali bangun pagi. Ia justru sering terlewatkan mengerjakan sholat subuh. Boleh tidak ya adik-adik seperti itu? Tentu saja tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan, puasa, sahur, tapi tidak sholat, berkurang tentu pahalanya ya. Nah adik-adik sampai di sekolah benar, mereka teman-teman Raihan sama Rumi sudah masuk di kelas. Kemudian Raihan mengetuk pintu kelas dan tergesa-gesa duduk di tempatnya. Kemudian ibu guru yaitu Bu Nadia seperti biasanya menyapa anak-anak yang ada di kelas. Anak-anak silakan buka halaman 21 dan bacalah dengan lantang bersama-sama. Kata Bu Nadia. Terus teman-teman semuanya, teman-teman Raihan menjawab dengan serempak. Walaupun bulan Ramadan, walaupun mereka puasa, ternyata mereka tetap semangat. Sudah dibuka Bu? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah mereka kompak sekali menjawab. Kecuali Raihan. Wah Bu Nadia kelihatannya sangat memperhatikan Raihan. Terus dia mendekati Raihan perlahan-lahan. Raihan, kamu sedang melamun apa? Kamu sedang sakit? Nah, tanya Bu Nadia sambil mengelus-ngelus kepala Raihan. Tidak Bu, jawab Raihan sambil tersipu malu. Aduh, Raihan ini memang merasa kurang bersemangat adik-adik. Mungkin karena bangunnya terlambat. Nah, kemudian ditanya sama Bu Nadia lagi. Kamu kenapa Han? Apakah semalam bergadang atau tidak tidur? Tidak, aku semalam tidak begadang kok Bu Guru. Tapi kenapa kamu terlihat kurang bersemangat hari ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku habis tarawih terus langsung tidur. Tapi badanku hari ini pegal-pegal sekali dan capek sekali. Ternyata kemudian ketika pulang Raihan tetap dalam keadaan lesu adik-adik yang ada di rumah. Nah setelah itu ketika mereka pulang di tengah jalan kakak Rumi bilang sama Raihan. Raihan, aku tidak suka kalau melihat kamu sering terlambat, apalagi katanya Bu Nadia tadi kamu sangat lesu dan malas di kelas belajarnya. Iya, aku tidak tahu kenapa ya kakak Rumi. Mungkin kamu masih diikat sama setan Ruha.
Diikat sama setan ruha. Aku tak. Kakak Rumi jangan nakut-nakutin aku. Jangan deh, jangan bercanda seperti itu. Aduh, aku kan jadi takut. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian Kakak Rumi menjelaskan tentang orang-orang yang diikat sama setan ruha. Terus si Rehan lalu bertanya pada Kakak Rumi, memangnya setan itu yang bernama ruha bertugas untuk mengikat anak-anak seperti aku ya? Betul. Nah sekarang kakak mau tanya nih, semalam apakah kamu membaca doa sebelum tidur? Tidak, kan habis tarawih ngantuk sekali. Akhirnya Rehan langsung tidur. Sepertinya Rehan lupa tidak baca doa. Nah itu dia, kamu baca doa atau tidak itu yang menentukan. Nah Rehan pasti lupa tidak baca doa. Jadi ketahuan deh selama ini kalau kamu bangunnya terlambat dan suka malas-malasan di sekolah, ternyata karena kamu semalam tidak membaca doa ketika mau tidur. Nah adik-adik yang ada di rumah, kemudian Raihan akhirnya berpikir, terus bilang sama kakaknya sambil memegang tangan kakak Rumi. Kakak, kalau begitu nanti malam ingatkan ya supaya Rehan baca doa. Rehan tidak mau diikat sama setan ruha. Aku harus melawan setan ruha. Betul sekali. Ya, nanti kakak ingatkan ya. Tapi yang jelas ada adab-adab sebelum tidur. Nah, supaya sahurnya tidak terlambat, sholat subuhnya juga tidak ketinggalan. Dan tentu saja ketika mau berangkat sekolah, iya, kamu juga tidak terlambat dan tidak malas serta tetap bersemangat walaupun di bulan Ramadan sedang berpuasa. Iya, siap. Adik-adik, kakeknya datang. Aduh, ini Rehan cucuku sudah datang. Ayo, sini kakek mau cerita. Iya, tadi aku sudah mendengar cerita dari kakak Rumi. Duduklah. Adik-adik yang ada di rumah, setelah itu kemudian si Raihan mendengarkan cerita bersama dengan sang kakek. Nah, pada malam harinya Raihan sudah berjanji dia akan menjalankan adab-adab sebelum tidur, yaitu 1, berwudu dulu. Setelah berwudu, kemudian Raihan membereskan tempat tidurnya. Artinya merapikan tempat tidurnya. Setelah itu barulah duduk dengan tenang, Rehan menengadahkan tangannya dan membaca doa sebelum tidur. Adik-adik yang ada di rumah hafal tidak? Iya, baca doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ternyata betul, keesokan harinya Rehan bangun tepat saat adzan berkumandang. Ia pun tidak lupa membaca doa bangun tidur. Nah setelah sahur kan Rehan tidur lagi. Tapi ketika subuh dia juga bangun kembali dan menjalankan sholat subuh bersama kakek di masjid. Wah tentu saja kakak Rumi senang sekali. Wah Rehan bangun pagi. Wah hebat adik kakak. Iya dong, kali ini Rehan harus menang melawan setan ruha. Dan Rehan tidak akan membiarkan setan ruha membelenggu Rehan hari ini. Nah adik-adik ada di rumah, itulah cerita dari Kak Nini tentang adab-adab sebelum tidur ya. Berwudu, mengibaskan tempat tidur sebanyak 3 kali, lalu memadamkan lampu sebelum tidur, dan tentunya jangan lupa ini yang paling penting, yaitu membaca doa sebelum tidur menghadap ke arah kiblat
dan membaca 3 surat pendek. Ada surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan juga surat Al-Falaq. Nah adik-adik, semoga puasa hari ini diterima oleh Allah dan pahalanya banyak sekali. Dan kita lanjut di cerita yang kedua ya.